Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا آمين. Amin. كنا في لقائنا الماضي دخلنا إلى الدرس الثاني أليس كذلك؟ Bala. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di ad-darsul tsani, pelajaran kedua. Madza kunna ta'allamna fihi? Apa yang sudah kita pelajari di bab 2 itu Ibu sekalian? Masih ingat Laisa ya. Laisa. Jayid, laisa. Tapi selain laisa ada tidak di bab kedua itu? Maksudnya yang udah dipelajari? Pembahasannya selain laisa itu ada tidak? Ada dua. Yang satu lagi jawazu taqdim khabari inna alasmuha. Alasmiha. Jayid. Alasmi. Alasmi. الدرس الثاني Rupanya filenya ternyata ketutup. Baik. Kemarin kita sudah mulai masuk ke pembahasan laisa. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya Ustaz. Di ad-darsu tsani, fi ad-darsi tsani hunaka mabahatsan. Di sana ada 2 poin pembahasan. Al-mabahatsul awwal hunaka laisa. Di sana ada pembahasan laisa yang pertama. Tsumma al-mabahath ats-tsani jawazu taqdimi khabari inna 'ala ismiha. Dibolehkannya khabar inna itu diawalkan daripada isimnya. Isimnya diakhirkan, khabarnya diawalkan. Itu boleh. Nanti akan kita bahas insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pertama kemarin kita membahas tentang laisa. Sebenarnya pembahasan laisa itu kebanyakan kitab nahwu, kebanyakan kitab bahasa Arab, biasanya yang dikenalkan lebih dulu itu biasanya bukan laisa, tapi kana terlebih dahulu. Kana dikenalkan terlebih dahulu, baru laisa. Karena kana itu yang menjadi pokoknya. Seperti inna wa akhwatuha. Biasanya yang kana itu kana wa akhwatuha. Biasanya seperti itu. Begitu Ibu ya? Kalau inna wa akhwatuha itu semua huruf yang pengaruh i'rabnya sama seperti inna. Jadi inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawan. Inna dan kawan-kawan itu yang menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Itu inna. Khobar. Nah, sedangkan kana wa akhwatuha itu kana dan kawan-kawannya biasanya disebutkannya seperti itu. Kana dikenalkan terlebih dahulu baru kawan-kawannya yang lain. Kana wa akhwatuha itu pengaruhnya merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ya kan Ibu ya? Kebalikannya dari inna. Tapi di kitab Durusul Lughah ini bukan kana terlebih dahulu yang dikenalkan ke kita semuanya, tapi laisa terlebih dahulu. Allahu a'lam, mungkin di sana ada maksudnya muallif hafizahullah mengedepankan laisa dibanding dengan kana. Tapi sebenarnya kana juga tidak jauh akan kita bahas di semester ini juga. Di beberapa bab ke depan kita juga akan membahas kana. Intinya sama.
kana mau laisa yaitu fi'lun madin naqis gitu ya, fi'lun madin Naqis. naqis. Tapi Naqis, kalau ya. yang jamid ini khusus laisa. Untuk jamid ini khusus laisa. Kalau kana ada tasrifnya. Kana bisa kana yakunu. Ya kan Ibu? Ya. Ya, Ustaz. Baik. Kemarin kita sampaikan laisa ini termasuk jenis kata fi'lun. Ya kan Ibu ya? Ya, Ya. Ustaz. Jenis Fi'il kata madi. fi'lun. Fi'lun dan fi'lunnya fi'lun madhi, kata kerja lampau. Fi'lun madin naqis jamid. Kita sampaikan begitu kan Ibu ya kemarin ya? Betul. Fi'lun Ya, Ustaz. madin naqis Madi, jamid. naqis. Fi'lun ini jenis kata fi'lun, kata kerja. Madin, ini secara waktu dia termasuk fi'lun madin, lampau. Naqis karena disebut dikelompokkan pada fi'lun naqis karena membutuhkan khobar mansub. Khobarnya Benar, masuk. mansub. Kalau tidak ada khobar mansub maka tidak lengkap, tidak sempurna kalimatnya. Dan jamid. Jamid dia dikelompokkan fi'lun jamid karena tidak mempunyai turunan kata lain. Nggak bisa Jadi tidak bisa ditasrif secara istilahi. Jadi bentuknya hanya madhi seperti ini saja, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, tidak ada masdarnya dan lain-lain. Begitu Ibu ya? Iya Ustadz, saya bingung nih. Kan Hmm? kalau jamid kan, kalau kemarin Ustadz neranginnya nggak bisa ditasrif ke samping kan, kalau ke bawah Nah. bisa. Mm-mm. Tapi di sini disebutkan fi'lun madi. Kalau madi itu kan berarti ke samping ya. Salah ya Ustadz, saya pemahaman. Maksudnya di sini fi'lun madhi ya adanya madhi saja. Ini na'am, laisa itu madi doang. jenis fi'lun madhi. Oh ya, madi kan yang pertama Na'am. ya. Tidak ada yang lain-lain. Ada juga nanti fi'lun jamid yang bentuknya hanya mudhari' saja, nggak ada bentuk madhinya, nggak ada bentuk amrnya dan lain-lain. Kita suka ada yang bolong-bolong gitu ya Ustadz ya. Nah, jadi ini secara waktu, ini fi'lun. Fi'lun itu selalu terikat dengan waktu, kan ya? Dalam bahasa Arab. Ya, Ustaz. Dan ini hanya madhi saja. Adanya yang madhi saja, mudhari'nya nggak ada. Gitu ya? Jadi madi doang ya, saya tambahin. Ada lagi Ibu pertanyaan? Soalun akhir? La yujad? Dan kita sampaikan sebelumnya bahwasanya laisa ini fi'lun madin naqis jamid secara i'rab pengaruhnya adalah yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi kebalikan dari inna. Kalau inna yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ini kebaliknya. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Merafa'kan isamnya dan menasabkan khabarnya. Kemarin misalnya al-babu mughlaqun. Ini sebenarnya susunan kata yang sama dengan inna kemarin ya kan Ibu ya? Supaya kita mudah membandingkannya. Al-babu mughlaqun ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Karena memang inna itu seperti laisa. Jadi diterapkan pada jumlah ismiyah gitu ya. Jadi sebelumnya itu sudah kalimat sempurna jumlah ismiyah baru ditambahkan laisa. Inna kan juga demikian kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ini misalnya al-babu mughlaqun, ini mubtada dan khabar. Ini belum ada laisa. Tapi ketika kita tambahkan laisa jadi bagaimana Ibu kemarin? Laisal babu mughlaqun. Ahsantunna, laisal babu mughlaqan. Laisa itu fi'lun madin jamid naqis atau diurutkan seperti di kitab. Fi'lun madin naqis jamid. Begitu ya? Berikutnya al-babu. Nah, yang sebelumnya tadi mubtada, sebelum ada laisa itu kedudukannya sebagai mubtada, setelah ada laisa jadi apa Ibu sekalian? Isim. Al-babu. Kedudukannya sebagai ismu laisa. Jadi ismu laisa. Ismu laisa itu keadaannya bagaimana? Marfu. Jadi al-babu itu ismu laisa
marfu'un. Ya kan ya? Wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya atau ya? Dhamma. Iya Ustaz. Ya, wa alamat. Al-babu itu adalah ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Gak bingung kan ya? Insyaallah Ustaz. Jadi ismu laisa itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa. Berikutnya mughlaqan, yang sebelum ada laisa mughlaqan itu kedudukannya sebagai khobar, kita tambahkan laisa. Jadi laisal babu mughlaqan. Mughlaqan ini kedudukannya jadinya sebagai apa Ibu? Khobar laisa. Khobaru laisa keadaannya Mansub. mansubun. Jayyid. Jadi mughlaqan yaitu khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa Ibu? Fathah. Fathatun. Ahsantunna. Wa alamatu nasbihi fathatun. Makanya di sana mughlaqan. Kenapa kok mansub? Kenapa khobaru inna mansub? Kenapa kok khobaru laisa mansub? Karena memang laisa itu menasabkan khobarnya. Jadi pasti khobaru laisa itu pasti mansub atau dalam keadaan nasab. Begitu Ibu ya? Wadih? Waduh. Nggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Hal min soal sampai di sini ada pertanyaan Ibu. Kemarin terakhir sampai di sini kan Ibu ya? Ya, situ doang. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Saya izin bertanya. Naam, tafadhali. Di sini kan tadi Laisa tentang fi'il madhi ya. Laisa termasuk fi'il madhi itu apa namanya, ada konsekuensinya dia dipakai dalam hal apa atau kalimatnya menjadi apa gitu. Gimana? Bisa diulangi lagi? Kan Laisa itu fi'il madhi. Nah, apa dari apakah ada konsekuensi dari fi'il Laisa sebagai fi'il madhi ini? Konsekuensinya berarti ini jumlah fi'aliyah. Berarti Yang sebelumnya aslinya al-mubtada dan khobar itu jumlah ismiyah. Ismiyah. Ketika diawali laisa maka jadi jumlah fi'aliyah. Ya kan Ibu ya? Diawali fi'alun. Ya atau ya? Iya Ustaz. Meskipun ada satu mazhab lain yang mengatakan ini tetap jumlah ismiyah. Ada mazhab. Lihat, ini kan kita belajar bahasa kok ada mazhab. Nah, mazhab itu tidak hanya dalam fikih. Dalam bahasa Arab itu juga ada mazhab. Ada dua mazhab. Ada mazhab Kufi, ada mazhab Basri. Tapi kebanyakan mengatakan jumlah yang diawali laisa itu adalah jumlah fi'aliyah. Begitu Ibu ya? Atau maksudnya Dita yang lain Dita? Konsekuensi dalam hal apa Dita? Maksudnya? dari maldinya itu Ustaz, Dari madhinya. atau enggak ada cuman istilah aja? Maksudnya dari segi waktu gitu, Dita? Iya, atau dipakainya gitu kalimat. Nah, ini bentuknya fi'lun madhi. Tapi terkadang juga bisa penerapannya dalam prakteknya itu bisa digunakan untuk menunjukkan saat ini. Misalkan lastu ja'ian, saya tidak lapar. Itu bisa diterapkan untuk waktu yang sekarang. Tapi apakah bisa diterapkan untuk yang akan datang? Enggak, biasanya enggak untuk yang akan datang. Nah, Ustaz bisa Baik. Assalamualaikum. Soalan akhir Ibu sekalian, ada pertanyaan? La yujad. Baik. Berikutnya Ibu sekalian, masih terkait dengan laisa, ism laisa dan khobaru laisa.
Khobaru laisa itu sebenarnya kan mansub, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Khobaru laisa itu sebenarnya mansub wa alamatu nasbihi fathah. Jadi karena pengaruh laisa itu memang menasabkan khobarnya. Jadi khobaru laisa itu pasti mansub. Nah, Iya. tunggu sebentar Ibu sekalian. Baik. Tapi meskipun khobaru laisa itu mansub, tapi suatu ketika boleh ya, boleh bukan harus tapi boleh. Saya tekankan di sini boleh karena nanti di awal-awal kebanyakan contoh itu ada tambahannya. Baik, saya sampaikan di sini khobaru laisa meskipun mansub itu boleh ditambahkan huruf jar bi. Bi itu sudah pernah kita kenal kan Ibu ya di semester yang lalu. Ya itu ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Tayyib. Bi, ma makna bi, Ibu sekalian? Dengan. Itu kalau memang betul-betul huruf jar yang bukan harfun zaid, bukan huruf tambahan. Sedangkan di sini kalau kita menambahkan bi pada khobar laisa, bi ini adalah harfun zaid. Harfun zaid itu maksudnya bagaimana? Zaid itu apa sih, Ibu? Ziyadah. Tambahan, huruf tambahan. Harfun zaid itu huruf tambahan. Huruf tambahan itu maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak ada huruf tambahan ini, kalimatnya sudah sempurna. Coba kita lihat contohnya terlebih dahulu. Karirna ma'andi. Laisal babu bimulaqin. Laisal babu bimuqlaqin. Ma makna laisal babu bimulaqin? Pintu itu tidak tertutup. Pintu itu benar-benar tidak tertutup. Pintu itu benar-benar tidak tertutup. Dari segi i'rab itu sebenarnya tidak banyak pengaruhnya. Karena bi ini adalah harfun zaid. Kalau laisanya tetap fi'lun madin naqis jamid. Al-babu ismu laisa marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Enggak ada perubahan kan, Om ya? Sedangkan bi-nya ini bagaimana? Bi ini adalah harfun zaid litaukid atau harfut taukid zaidun. Ini adalah huruf tambahan. Naam, ini adalah huruf tambahan. Huruf tambahan itu kalau dia tidak disebutkan, kalau dia tidak dipakai pun tidak masalah. Kalimatnya sudah sempurna. Laisal babu mughlaqan. Itu kalimatnya sudah sempurna. Ya kan Ibu ya? Sedangkan bi ini adalah harfun zaid, fungsinya litaukid, untuk penegasan atau penekanan makna. Begitu Om ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Litaukid. Jadi bi di sini, jadi sekali lagi saya sampaikan, khobaru laisa itu boleh kita tambahkan bi sebelumnya. Dan bi itu merupakan harfun zaid. Jadi di sini bukan huruf jar seperti misalkan fil masjidi. Fil masjidi itu jadi syibhul jumlah. Kalau misalkan dihilangkan fi-nya maknanya jadi berbeda. Tapi kalau bi di sini adalah harfun zaid. Dia kalau misalkan tidak ada pun kalimatnya sudah sempurna. Begitu Ibu ya? Tapi fungsinya secara makna dia sebagai taukid, sebagai penegasan atau penekanan makna. Bingung tidak Ibu sekalian? Iya Ustaz, jadi artinya benar-benar gitu ya. Jadi untuk penegasan saja. Sedangkan secara i'rab bagaimana? Mughlaq, bi ini tadi kan harfu taukid zaidun. Harfu taukid zaidun la mahala lahu min i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab karena dia harfun zaid, huruf tambahan. Sedangkan mughlaqin bagaimana jadinya? Ibu, i'rabnya mughlaqin. Ya jadi kasrah itu ya jadi. Kedudukannya dulu. Nah, kalau kita meng-i'rab itu kan intinya kita menyebutkan 3 hal. Kedudukannya,
keadaannya, kemudian tandanya. Kedudukannya dulu. Mughlaqin itu kedudukannya sebagai Khobar laisa. Baru tetap laisa. sebagai khobarul laisa. Jadi khobarul laisa hanya mughlaqinnya saja Ibu sekalian. Bi-nya bukan. Begitu Ibu ya? Bingung atau tidak Ibu sekalian? Jadi, Karena Ustaz, tadi kan afwan. harfun zaid. Naam, silahkan. Jadi bi ini Mhm. fungsinya dia tidak berfungsi, Ustadz. Maksudnya bukan dia hanya sebagai untuk makna penekanan saja, tapi untuk i'rab dia tidak berpengaruh begitu, Ustadz. Secara Atau i'rab dia gimana, tidak Ustadz? mempunyai Secara kedudukan. Secara i'rab dia tidak mempunyai kedudukan, tapi nanti akan Ah, kita lihat dia mempunyai sedikit pengaruh dari segi lafaz. nanti kalau cara i'rabnya dia kita sebutkan dia kan khobaru laisa. Yang mughlaq. Terus keadaannya tetap mansub Kita akan sebutkan. bimughlaqin. Ini, sabar Om. Oh, Jadi, nah, iya Ustadz. gini Om ya. Jadi bi-nya itu adalah harfu taukid zaid, ya kan Om ya? Sedangkan mughlaqin itu adalah khabaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Jadi i'rabnya jadi seperti itu. Jadi Khobarun, mughlaqin itu adalah khabaru laisa. Ya kan Om ya? Kedudukannya sebagai khabaru laisa. Majrurun lafdhan, secara lafaz dia majrur karena ada bi, mau nggak mau itu kan ya. Majrurun lafdhan secara lafaz, tapi mansubun mahallan, secara kedudukan dia mansub. Mansubun mahallan. Jadi majrurun lafdhan, majrur secara lafaz, tapi mansubun mahallan, secara kedudukan mansub. Karena khabaru laisa itu harus selalu mansub. Ya kan Ibu ya? Ya majrurnya lafaz doang, tapi secara ituan tuh, secara kedudukan mah nggak berubah gitu ya. Nah, karena khabaru laisa harus tetap mansub. Sedangkan di sana mughlaqin itu majrur hanya secara lafaz karena ada bi. Ya kan Ibu ya? Iya Mahal, Ustaz. Ustaz, mahal. Mahal, Tadi mahal pakai ha. Oh iya, mahal itu mahalan Ustaz, apa arti mahalin. kata mahal itu Ustaz? Si Mahal ya? mahalin. Kenapa mahal? Bukan maksudnya. Aduh. Mahalan artinya apa Ustaz secara kata-kata itu mahalan? Kedudukan. Oh, kedudukan. Oke. Mahal itu aslinya tempat artinya. Mahallun. Mahallun itu tempat artinya sebenarnya. Jadi majrurun lafdhan, majrur secara lafaz karena ada bi, tapi mansubun mahallan, secara kedudukan dia tetap mansub. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Ini kalau kita pakai bi, dan ini boleh Ibu sekalian, kita boleh pakai bi, boleh tidak. Gitu ya? Kita boleh pada khobar laisa ini boleh kita tambahkan bi, boleh juga tidak. Kalau tidak berarti jelas mansub di sana secara lafaz juga ya kan Ibu ya. Laisal babu mughlaqan. Ini asalnya seperti ini. Laisal babu mughlaqan. Mansub mughlaqan. Tapi kalau kita tambahkan bi itu harfun zaid yang fungsinya litaukidil makna, untuk menekankan atau menegaskan makna. Di sana bi jadinya laisal babu bibughlaqin. Jadinya mughlaqnya majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Jadi secara ikrob kenapa Ustaz ya? Maaf. Penyebutan i'rabnya nanti jadi kayak gimana ya Ustaz? Tadi Ustadz menyebutkan kalau bi itu adalah harfun zaid li taukid. Tapi apa secara i'rabnya apa tadi ada sambungannya, saya lupa tadi. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan
i'rab. Oke. Hmm. Sedangkan mughlaqinnya khabaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Gitu ya, Bu ya? Oh gitu Ustadz, kalau cara i'rabnya Ustadz, cara penyebutan i'rabnya begitu Ustadz nanti? Naam. Naam. Iya. Khabaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Dia majrurun lafdhan karena ada bi. Tapi secara kedudukan tetap mansubun mahallan. Gitu ya. Mansub secara kedudukan. Ini berbeda kalau misalkan khobarnya itu jar dan majrur yang biasa, Ibu. Misalkan Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Itu fi-nya bukan harfun zaid, ya kan Ibu ya? Muhammadun fil masjidi. Fil masjidi, fi itu kalau misalkan dihilangkan maknanya jadi nggak jelas, ya kan Ibu ya? Kalimatnya nggak sempurna. Berbeda dengan bi di sini. Kalau bi di sini, kalau misalkan dihilangkan bi-nya, kalimatnya tetap sempurna. Itu harfun zaid itu seperti itu. Biasanya kalau dihilangkan itu nggak pengaruh. Tapi kalau misalkan tadi Muhammadun fil masjidi, fi itu bukan harfun zaid. Maka i'rabnya berbeda nanti. Misalkan Muhammadun itu mubtada, fi itu harful jar, kemudian al masjidi ismun majrur. Rangkaian jar wal majrur itu syubuhul jumlah fi mahalli raf'in khobar. Ya kan Ibu ya? Fil masjidinya sebagai khobar, ya atau ya? Bukan Iya, al Ustaz. masjidinya saja, tapi fil masjidi. Itu rangkaian jar majrur sebagai khobar, syubuhul jumlah. Kalau kita tambahkan laisa Muhammadun fil masjidi. Ya kan Ibu ya? Laisa Iya, Ustaz. Muhammadun fil Fil masjidi. masjid. Laisanya adalah fi'lun madin naqis jamid. Muhammadun sebagai ismu laisa Ismu laisa. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah. Fil masjidi itu jar dan majrur. Jar dan majrur ini syubuhul jumlah fi mahalli nasbin khabaru laisa. Fil masjidi itu jar majrur syubuhul jumlah fi mahalli nasbin khabaru laisa. Kalau seperti itu, kalau huruf jarnya bukan harfun zaid, maka dua-duanya syubuhul jumlah itu dalam keadaan nasab sebagai khabarnya laisa. Tapi kalau di sini ba-nya ini ba zaidah, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Ba zaidah, maka dia bukan syubuhul jumlah. Bukan syubuhul jumlah. Khabar laisanya hanya mughlaqinnya saja. Bingung tidak Ibu sekalian? Bedanya Ustadz hanya ada laisanya ini Ustadz. Kalau tadi kan yang Ustadz contohkan tidak menggunakan laisa kan? Yang mana? Laisa Muhammadun fil masjidi. Laisa Muhammadun Fil masjidi. fil masjidi. Itu Ustadz boleh nggak tadi Ustadz menjelaskan menghayal sih. Jadi kalau bisa ya maksudnya menghayal apa yang dikatakan Ustadz tadi. Jadi kalau ditulis Ustadz diterangkan pakai tulisan gitu Ustadz. Ini kan perbandingan saja Om ya. Kita tuliskan coba. Muhammadun apa tuh? Masjidi. Masjidi. Terus fil masjid. Laisa Muhammadun fil masjid. Kalau tadi laisa al-babu bimughlaqin sudah tidak bingung Ibu ya? enggak, insyaallah. Kita di sini hanya ingin membandingkan. Ini sama-sama huruf jar gitu Om ya. Sama-sama huruf jar. Laisa
Muhammadun fil masjidi, laisanya adalah fi'lun madin naqis jamid. Ya kan Ibu ya? Heeh. Iya Ustaz. Muhammadun sebagai ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Oh, Ya kan Ibu ya? oh. Gak bingung kan namanya sampai di sini? Enggak. Insya Allah Ustaz. Berikutnya fil masjidi, fi ini adalah harful jar. Iya. Harful jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian al masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Ya kan Ibu ya? Heeh. Wa syibhul jumlah minal jar wal majrur. Syibhul jumlah yang terdiri dari harful jar dan isim majrur fil masjidi ini tadi fi mahalli nasbin khabaru laisa. Fi mahalli nasbin khabaru laisa. Jadi kalau yang ini khabar laisanya jar dan majrur fil masjidi, dua-duanya itu. Iya. Berbeda dengan bimughlaqin. Kalau mughlaqinnya saja khabaru laisa. Karena bi-nya itu adalah harfun zaid. Pun zaid Litaukid. Jadi kalau misalkan tidak ada pun kalimatnya sudah lengkap. Kalau fil masjidi, Muhammadun fil masjidi, kalau fi-nya kita hilangkan, maknanya nggak sempurna, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya Ustaz. Berarti fi ini bukan harfun zaid, bukan huruf tambahan. Berbeda dengan bi tadi. Kalau seperti ini, kalau huruf jarnya bukan harfun zaid, bukan huruf tambahan, maka jar dan majrur itulah sebagai khobar laisa. Bingung tidak Ibu? Oh, benar. Berarti Ustadz ada keterkaitannya dengan maknanya begitu Ustadz. Jadi kita bisa melihat maknanya nggak cocok begitu atau gimana Ustadz? Bisa secara makna. Kita lihat secara makna bisa. Dan saya sampaikan tadi ciri-ciri harfun zaid itu kalau kita hilangkan maka kalimatnya tetap sempurna. Iya. Tapi sebenarnya tidak usah perlu dikhawatirkan sih Ibu. Di sini kita hanya membahas bi saja ini. Khobar laisa jika ditambahkan bi. Gitu ya. Ini khobar laisa jika ditambahkan bi, maka bi-nya ini adalah ba zaidah. Ini harfun zaid. Ini ba zaidah litaukid, untuk penekanan atau penegasan makna. Gitu ya. Ya, jadi doang ya Ustaz ya. Untuk yang bi-nya ini hanya huruf ba-nya saja ini Ustadz, dia bisa nggak misalkan berarti bukan bi ba di sini bukan huruf jar begitu Ustadz. Kayak sebenarnya fi, huruf jar juga, tapi ini zaid gitu. Iya, Ya, jadi ini tambahan. Hurufnya huruf ba saja, nggak bisa misalkan dipakai fi atau apa begitu Ustadz. Kalau di sini konteks untuk laisa ini pakainya bi saja, nggak bisa yang lain-lain. Oh ya itu Ustadz. Gitu, berarti ya? dia hanya bisa pakainya huruf yang apa namanya penambahan hurufnya itu hanya huruf bi saja Ustadz. Nggak bisa pakai. Untuk khobaru laisa, taukidnya pakai bi saja, nggak pakai huruf jar yang lain. Gitu ya? Ustadz, ya. Syukur. Nah, meskipun nanti pada saatnya kita juga akan menjumpai harfun zaid itu macam-macam, tidak hanya bi saja. Gitu ya. Tapi kalau di sini untuk khobaru laisa ini bi saja. Kita bahasnya bi saja. Gitu ya. Jadi boleh ditambahkan bi, dan bi itu adalah harfun zaid. Ba zaidah, fungsinya litaukidil ma'na, untuk penekanan atau penegasan makna. Sedangkan khobaru laisanya tetap adalah kata setelahnya. Jadi bukan rangkaian jar majrur itu sebagai khobar, bukan. Tapi mughlaqinnya di sini contohnya. Mughlaqin itu khobaru laisa majrurun lafdhan mansubun mahallan. Bingung tidak Ibu sekalian?
Halo? Insya Allah dipahami. Insyaallah Ustaz. Waalaikumsalam. Hal min soal? Ada pertanyaan ibu sekalian? Hal min soal? Laiza. Belum ada Yujad? Ustaz. Yakin ibu sekalian? Belum Mutaakidah? siap. PR, latihan. Oh, iya. In kana la yujad, kalau tidak ada pertanyaan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ini sudah ikhlas ini, kita lepas Om. Ya, lepas Ustaz. Insya Allah ikhlas. Nastamir. Nastamir ila safhan ba'daha wa ma bahath ba'dah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya dan pembahasan berikutnya, yaitu di sana masih ada kaitannya dengan Laisa ibu-ibu sekalian. Sebenarnya masih mirip seperti inna ibu-ibu sekalian. Inna kemarin ketika di bab 1 kita membahas inna, ismu inna itu bisa berupa domir, ya kan ibu-ibu ya? Isim inna bisa Iya. berupa domir. Ya. Kemarin misalkan kita hafalkan innahu, innahuma, innahum, Oh iya. innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni atau innani, inna atau innana. Ya kan ibu-ibu ya? Tuh. Ya Ustaz. Ismu inna bisa berupa domir. Ismu laisa juga bisa berupa domir, ibu-ibu sekalian. Kalau tadi laisal babu mughlaqun, itu al-babu sebagai ismu laisa, ya kan ibu-ibu ya? Iya. Ismu laisa itu juga bisa berupa domir. Jadinya bagaimana? Apakah domirnya sama seperti domir yang diterapkan pada inna kemarin? Naam, ismu laisa itu bisa berupa domir, tapi domirnya berbeda ibu sekalian. Karena kalau inna itu kan harfun, sedangkan laisa itu fi'lun, ya kan ibu ya? Ya Ustaz. Oh iya. Maka domir yang dipakai adalah domir muttasil lirraf'i. Domir muttasil yang dalam keadaan rofa. Seperti yang kita hafalkan dengan fi'lun madhi dulu. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Ya kan ibu ya? Iya Ustaz. Iya Masih ingat? Ustaz. Ingat, Itu ingat. tinggal diterapkan pada laisa saja. Jadinya bagaimana? Laisa, laisa, laisu. Laisu. Kalau di sini, Laisab. kalau di bukunya ibu-ibu, humanya nggak ada Om ya. Huma dan antuma tidak ada. Iya, yang ada. Tapi tadi saya kirimkan foto di grup ibu-ibu sekalian. Ya. Itu yang lengkap, yang huma dan antumanya ada. Jadi laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ya kan ibu ya? Ya Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Kita coba lihat dulu. Itu innahu. Tuhu isnadu laisa ila dhamair. Ini domirnya bentuk apa Ustaz tadi? Maaf Ustaz. Bagaimana? Jadi Domirnya adalah domir muttasil, domir muttasil lirraf'i. Oh, lirofi. Kalau yang kemarin lijar ya Ustaz. Lin nasbi, kalau ismu inna kan mansub. Ya maaf. Ya, linasbi. Memang sama sih jar sama memang nasbi ya, naam. Ustaz, Nah, ya. jar dan nasab memang sama bentuknya. Iya, Bisa Ustaz. digunakan untuk jar dan bisa digunakan untuk nasab. Tapi kalau disambung dengan inna, maka jadi fi mahalli nasbin, ya kan Om ya? Iya. Jadi ini ada. Sedangkan ini adalah dhamir muttasil yang dalam keadaan rofa. Karena ini bersambung dengan fi'lun. Ya kan Ibu ya? Seperti di layar Ibu sekalian, ini juga sama persis seperti yang saya kirimkan tadi di grup. Kita coba baca yang ini dulu Ibu ya. Jariruna ba'di.
Laisa, laisu. Laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Lastu, lasna. Baik. Ini perubahannya seperti ini Ibu ya. Ini sesuai urutannya dengan domir. Dari huwa sampai ana, nahnu. Dan kalau kita perhatikan Ibu, bentuknya. Di sana kan laisa. Laisa aslinya bentuk awalnya huwa laisa. Di sana ada huruf lam, ya, dan sin. Ya atau ya? Ada 3 huruf. Ya. Ketika huma, hum, hiya, huma, itu ya-nya masih ada. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Ya-nya masih ada. Sampai di sini ya-nya masih ada. Tapi ketika domirnya hunna sudah mulai nun niswah di sana, maka ya-nya dihapus. Sampai akhir ya-nya dihapus. Ya atau ya? Iya Jadi benar. langsung lasna. Lastuma, lastum. Tidak ada ya-nya lagi. Nah, ya-nya dihapus. Kenapa demikian? Karena menghindari iltiqa'us sakinain. Menghindari pertemuan dua sukun. Begitu ya, Bu ya? Jadi di sana ya-nya dihapus. Karena kalau bersambung dengan misalkan nun niswah, ya nun niswah, lalu atta al mutaharrikah dan na al mutakallimin, itu semuanya sebelum domir itu harus sukun, ya kan Ibu ya? Kalau dulu apa? Kata beta, ya kan Ibu ya? Sebelum ta itu kan sukun, kata beta. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Ya. Di sini juga sinnya harus berubah menjadi sukun. Sedangkan sebelum sin itu sebenarnya adalah ya sukun. Berarti kan berturut-turut ada 2 sukun. Ya atau ya? Ya. Maka harus dihindari. Itu harus dihindari akhirnya. Akhirnya di sana ya-nya yang kalah. Ya-nya harus dihapus. Tersisa sin yang sukun. Begitu Ibu ya? Wadih? Oke. Jadi atau dihafal saja lah kalau misalkan bingung mah. Yang penting hafal kan namanya. Iya. Al-iltiqal. Ini nanti kita hafal Ibu ya. Kemarin kita belum memberikan PR ini kan Ibu ya? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Ini nanti kita hafal Ibu ya. Kita hafal dan kita kumpulkan. Jadi yang dihafalkan ini. Yang saya kirimkan di grup tadi. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Begitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Iya. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Hal min soal? Kita kembali ke halaman tadi Ibu sekalian. Mana tadi? Taib ini. Laisa ka. Kita coba baca satu-satu Ibu sekalian. Karena ba'di. Laisa taliban. Laisa taliban. Apa makna laisa taliban? Bukan taliban. Dia bukan pelajar. murid. Pelajar. Dia bukan seorang pelajar. Siswa. Bukan seorang siswa. Baik. Bukan seorang taliban, oh. Taliban. Baik. Nastamir. Laisu tullaban. Laisu tullaban. ثم ليست طالبة. Laisat talibatan. لسنا طالبات. ثم لست طالبا. لستم طلابا. لست طالبة. لستن طالبات.
Lastunna Tolibatin. Cuma di sana kalau ana itu bisa untuk muzakkar dan bisa untuk muannas, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Lastu taliban. Lastu taliban. Lastu talibatan. Lastu talibatan. Nahnu juga demikian, bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Karena ba'di lasna tullaban. Lasna tulaban. Lasna talibatin. Lasna Talibatin. Allahalaikunna jami'an. As'alukunna ummahat. Yang pertama tadi, laisa taliban. Huwa laisa taliban. Huwa laisa taliban. Laisa taliban ini isim laisanya mana itu? Itu si Toliban. Taliban. Ismu laisa. Ismu laisanya mana? Toliban. Taliban itu kedudukannya sebagai apa? Oh, itu ya domir mustatir. Domir mustatir. Laisa, ismu laisanya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu Huwa. huwa. Gitu kan Ibu ya? Oh. Bingung tidak? Enggak. Kalau taliban kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobaru laisa. Khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Mudah. Coba mungkin yang lebih jelas yang bawahnya. Laisu tullaban. Laisu tullaban. Ismu laisanya mana? Ismu laisanya hum. Mana ada hum di sini? Domir mustatir. Terus terusannya apa itu tadi? Laisu. Masa laisu domirnya mustatir? Siapa ini yang ngajarin? Ustaz. Dong. Sukun berarti. Apa? Al-waw ini. Al-waw itu Jama. wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz jama. Ini kan dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun mabni fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai ismu laisa. Bingung tidak Ibu sekalian? Itunya, apa kata-katanya itu loh. Al-waw di sini. Jadi al-waw itu adalah wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Wawul jamaah dhamirun muttasilun. Muttasilun kan namanya? Dhamirun muttasilun mabniyun. Mabni. Tidak bisa berubah harokat. Fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Kenapa kok dalam keadaan rafa? Ismu laisa, karena kedudukannya sebagai ismu laisa. Begitu ya, Ibu ya? Jadi ismu laisanya dhamir ini, Ibu ya? Dhamir muttasil ini. Kan ini tadi kan pembahasannya kan ismu laisa bisa berupa dhamir, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ini dhamir muttasil ini, wawul jamaah ini sebagai ismu laisa dalam keadaan rafa. Ibu sekalian, bingung tidak? Jadi yang panjang ini nih, keterangannya itu adalah merupakan ismu laisa, gitu. Yang panjang ini mana? Iya, maksudnya yang jama. Ya, al-waw itu sebagai ismu laisa lah, gitulah yang penting. Ya, oke. Ismu laisa dalam keadaan rafa gitu ya. Oke. Ini kan dhamir, maka jadi ismu laisanya berupa dhamir gitu ya. Kemudian tullaban kedudukannya sebagai Khobaru laisa. Tullaban itu kedudukannya sebagai khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathah.
fathah. Jayyid. Tullaban itu adalah khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gak bingung ya, Bu ya? Khobarul laisa. Ada yang bingung tidak Ibu sampai di sini? Ustaz tadi apa wawul jamaah domirun muttasilun mabniun fi mahalli apa Ustaz? Mahali raf'in. Dalam keadaan rafa. Karena sebagai ismu laisa itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa. Ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Oke, jadi domirnya itu sebenarnya persis sekali seperti domir yang di fi'il madhi yang pernah kita hafal dulu. Kataba, katabu. Ya kan Ibu ya? Halo. Iya, Ya, iya. Kalau saya tanya lagi Bu, yang berikutnya laisat talibatan. Laisat hiya laisat talibatan. Ini ismu laisanya mana? Iya, Tanis. Apa sih? iya. Mana? Iya. Ada yang jawab. Kalau tak itu tak apa? Tak taknis, ya kan Ibu ya? Tak taknis itu domir bukan? Dia hanya iniin kelamin ya Ustaz. Apa? Hanya sebagai tanda mu'annas saja. Iya, kenapa jadi kelamin? Bu Anita. Ya, kalau dokter mah biasa aja kalau bilang gitu. Kan SPKK, spesialis kelamin. Kalau Bu Anita dokter spesialis Enggak, suami saya umum aja. Ini sepasang dokter semua suami dan Bu Anita. Ya Ustaz, Masya kebetulan. Allah, Masya Allah. Ya nggak kebetulan lah, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Oh ya. Insya Allah, semoga Allah melimpahkan keberkahan. Baik. Amin, ya Allah. Laisat, taknya itu adalah tak taknis. Dan sebagaimana kita pelajari sebelumnya, tak taknis itu laisat dhamiron, bukan dhamir, ya kan Ibu ya? Tak taknis itu bukan dhamir, dia fungsinya hanya sebagai alamatu taknis, tanda muannas saja, ya atau ya? Iya. Lalu dhamirnya mana? Iya. Ismu laisanya mana? Mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Gitu Ibu ya? Diruhu Pak. Taqdiruhu hiya. Jadi ismu laisa adalah dhamir mustatir. Yang dimaksud dhamir mustatir di situ adalah hiya, yani taqdiruhu hiya gitu. Gitu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Kan dhamir muttasil pada fi'lun madhi, dhamir mustatir. Dhamir mustatir pada fi'lun madhi itu hanya terletak pada huwa dan hiya, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Iya benar. Dhamir mustatir pada fi'lun madhi itu terdapat pada huwa dan hiya. Selebihnya semuanya fi'lun madhi sisanya itu dhamirnya muttasil. Ya kan Ibu ya? Iya. Masih ingat kan Ibu ya? Assalamualaikum jami'an. Jadi muter-muter, belajar sama saya muter-muter. Sabar ya. Ulang lagi Ustaz. Maaf Ustaz, maaf. Labas. Gak apa-apa, santai aja. Makin malam makin lemot ini. Ustaz, jadi tadi si laisat itu, si taknya itu merupakan tak tanis. Ya, gitu ya. Nah, taknya adalah ta'u ta'nis. Sebagai alamat ta'nis. Gimana Ustaz? Maaf Ustaz. Taknya itu adalah tak ta'nis, dan tak ta'nis itu memang sebagai alamat ta'nis saja, ya kan Ibu ya?
bukan Iya, laisat domiron, bukan domir. Tapi sebenarnya tidak usah perlu bukan dong. dibahas pada i'rab sebenarnya. Ta'nis itu tidak perlu dibahas secara tersendiri dalam i'rab. Jadi langsung saja misalkan Oh, ini gitu. laisa itu adalah fi'lun madin naqis jamid wasmuhu dan isimnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Gitu saja. Oke, oke. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dhamir mustatir dan yang dimaksud dhamir mustatir di situ adalah Rumusannya hiya. takdiruhu hiya. Baik, Ustaz. Hanya untuk jenis aja. Baik. Sedangkan talibatan itu sebagai khabaru laisat, ya kan Ibu ya? Talibatan Khabarunya itu ya, jadi khabaru laisat sama. mansubun wa Laisa. alamatu nasbihi Alamatun nabihi fathah. fathah. Jayyid. Satu contoh lagi yang akan kita kupas. Lasna talibatin. Laisanya adalah fi'lun madin naqis jamid. Lalu ism laisanya mana? Nun. Jayyid. Nunun niswah. Nun Nunun niswah. nun itu adalah nunun niswah dhamirun muttasilun mabniyun Mabniyun Allahu Akbar. fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa. Kenapa kok dalam keadaan rafa? Ismu lais. Ismu laisa. Karena Ismu laisa. Jadi nun itu nunun niswah dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in ismu laisa. Gitu Ibu ya? fi mahalin rofa. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Kedudukannya sebagai ismu laisa. Bingung tidak Ibu sekalian? Seperti wawul jamaah tadi ya kan Ibu ya? Iya. Dan ini nanti juga berlaku untuk semua dhamir mutasil yang lain. Ya kan Ibu ya? Ta, tum, ti, lalu aliful isnain. Ya kan Ibu ya? Tunna, tu, dan na. Dhamir muttasil mabniyun fi mahalli raf'in ismu laisa. Oh, jadi nunun niswah domirun mutasilun mabniyun fi mahalin rofa. Gitu. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Ditambahkan ismu laisa di belakang. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Dalam keadaan rafa karena sebagai ismu laisa. Jadi kok ini yang satu mansub, yang ini kok ini sih? Bagaimana? Enggak, itu si khobar laisanya itu ada ini baru yang saya mau tanya. Ya, fathah. Saya mau tanya ke ibu-ibu sekalian. Di sana talibatin Ya, itu kedudukannya sebagai apa ibu-ibu sekalian? Khobaru apa tadi tuh si laisa? Khobaru laisa. Khobaru laisa itu bagaimana keadaannya? Mansub. Mansub. Khobaru laisa mansubun. Yakin di sini talibatin ini mansub? Anggap aja iya. Ya, bisa jadi Mansubun wa alamatu nasbihi kasroh tapi ya memang ini mansub. ya, Na'am. Talibatin itu ismu laisa mansubun wa alamatu nasbihi kasroh. Di mana? Kenapa kok tanda nasabnya kasroh? Karena dia jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu tidak bisa ditandai fathah Ibu sekalian. Jamak muannats salim tidak bisa ditandai fathah. Gitu Ibu ya? Baik itu satu fathah atau fathatain nggak bisa. Jamak muannats salim itu tidak bisa diakhiri harokat fathah. Kalau mansub bagaimana?
Kalau mansub, maka tanda nasabnya adalah kasroh. Kasroh ini mewakili fathah. Gitu, ya? Wadih, Ibu sekalian? Baru Laisa. Ini kasusnya kebalikannya dengan yang mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf dulu itu tidak boleh kasroh, ya kan, ya? Iya, Ustaz. Ya, Mamnu' minas sharf itu tidak boleh kasroh. Misalkan kalau majrur, maka tanda jarnya jadinya fathah, ya kan Ibu ya? Fathah itu mewakili kasroh. Ya atau iya? Iya. Tapi ini kebalikannya. Kalau jamak muannats salim, jamak muannats salim itu tidak boleh fathah akhirannya. Kalau mansub, maka tanda nasabnya adalah kasroh. Kasroh itu mewakili fathah. Wadih, Ibu sekalian? Wadih. Bagaimana? Ya, Hal min soal? tidak. Jadi ini tetap boleh mansub ya. Talibatin ini mansub. Khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi kasratun niyabatan 'anil fathah. Kasroh yang mewakili fathah. Baru Laisa. Hal min soal, Ibu sekalian? Baru Laisa. Ada pertanyaan? Halo? Ada orang? Baru Laisa. Gimana nih? Baru Laisa. Bagaimana? Bagaimana? Jadi talibatin itu khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi kasroh. Wa alamatu nasbihi kasrotun niyabatan 'anil fathah. Kalau mau dilengkapi seperti itu. Kalau enggak juga enggak masalah, belum waktunya. Kalau mau dilengkapi wa alamatu nasbihi kasrotun niyabatan 'anil fathah, yang mewakili fathah. Niyabah itu menggantikan. Ya, nanti saya dengar rekamannya dulu. Hal min soal, Ibu sekalian? Bagaimana? Gimana? Nggak Ada apa-apa, yang Ustaz, nanti. membingungkan, Om? Enggak sih, sebetulnya enggak, secara pengertian enggak bingung, cuman Ustadz kan itu kata penjelasannya kan pakai bahasa Arab panjang-panjang, rada-rada sambil mengartikan ini ngomongnya apa toh, artinya apa toh gitu loh, Ustadz. Tapi kalau secara pemahaman, oh ya udah pokoknya intinya gitu. Nanti Ya, tak intinya dengar gitu, nilai ya. kita ulang di. Assalamualaikum warahmatullahi. Hal min soal, Ibu sekalian, ada pertanyaan di bagian ini. Jadi intinya ismu laisa itu bisa berupa dhamir. Dan dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil lirraf'i, dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang dulu juga diterapkan pada fi'lun madhi yang kita hafalkan dulu, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, dan seterusnya. Bukan menggunakan dhamir muttasil dalam keadaan nasab seperti inna, innahu, innahuma, innahum. Jadi dhamirnya berbeda, Ibu ya. Jadi ismu inna dan ismu laisa itu sama-sama bisa berupa dhamir, tapi dhamirnya berbeda. Ya kan, Ibu ya? Iya, beda. Dhamirnya berbeda karena keadaannya berbeda. Ismu laisa dan ismu inna itu keadaannya berbeda. Kalau ismu inna itu dalam keadaan nasab, maka menggunakan dhamir dalam keadaan nasab. Kalau ismu laisa itu dalam keadaan rofa, maka menggunakan dhamir yang dalam keadaan rofa. Begitu, Ibu ya? Wadih? Ya, wadih. Hal min soal, Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan? La yujad. In kana la yujad, ini kita tambah sedikit, Ibu ya.
Kita tambah ini pembahasan yang terakhir ini. Jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Dibolehkannya kita mengawalkan khabar inna dibanding dengan daripada isemnya. Jadi normalnya urutannya itu kan inna, ismu inna dan khabaru inna, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Ini sebenarnya itu kaidah dasarnya itu mubtada dan khabar tetap. Mubtada dan khabar itu normalnya mubtada dulu baru khabar, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Normalnya itu mubtada dulu baru khabar, tapi sebagaimana kita tahu, mubtada itu bisa dan boleh diakhirkan, sedangkan khabarnya diawalkan. Ya atau iya? Iya, Iya. Ustaz. Misalkan kemarin Muhammadun fil masjidi, jadi fil masjidi Muhammadun. Ya kan Ibu ya? Iya, khabar muqaddam. Jadinya mubtada muakhar, khabarnya muqaddam. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu juga berlaku pada inna. Jadi ketika mubtada dan khabar itu ditambahkan inna, maka tetap bisa dibalik. Jadi ismu innanya diakhirkan, ismu inna muakhar, dan khabaru innanya diawalkan, jadi muqaddam. Nggak bingung kan Ibu ya? Selama ada selamanya begitu Ustaz, kalau ada inna, khobar dan apa namanya ismu inanya ini tukaran Ustaz ya, begitu Tukaran. atau Tukaran ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? maksudnya Ustaz didahulukan Khobarnya diawalkan. diawalkan Khobarnya diawalkan. Ya, kalau Ada tukaran inanya. boxing gitu. kalau ada inanya, Ustaz. Tahib. Sebenarnya itu kaidah dasarnya itu mubtada dan khabar itu, Ibu. Jadi mubtada dan khabar itu dalam beberapa kondisi boleh diakhirkan, boleh diawalkan gitu ya. Jadi Iya. mubtadanya diakhirkan, khabarnya diawalkan, dan itu hanya terbatas dalam kondisi tertentu saja. Jadi misalkan kalau khabarnya berupa jar majrur. Kalau khabarnya berupa jar majrur, maka mubtadanya boleh diakhirkan. Di sini juga demikian. Kalau khabaru inna berupa jar majrur, maka ismu inna boleh diakhirkan. Jadi tetap kaidahnya terkait dengan mubtada dan khabar. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Sekilas saja yang kita pahami di sini, kalau jar majrur, khabarnya jar majrur, maka mubtadanya atau ismu innanya boleh diawalkan. Terkait nanti keadaan kondisi-kondisi yang lain kapan saja mubtada boleh diakhirkan, khabar yang diawalkan, insyaallah nanti kita pelajari di semester 6. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oh, ya udah, ini nggak usah Itu jauh. Ya, Ustaz. Oh, ini nggak usah Dekat, Om, tulis dekat. ya. Nggak terasa nanti, Om. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin ya Allah. Jadi di sini yang kita contohkan di sini, yang kita temuin juga nanti Pak di kitab, itu kalau khobarnya itu berupa jar majrur saja. Gitu ya? Ya. Ustaz. Kalau khobarnya berupa jar majrur, maka mubtada atau ismu inna itu boleh diakhirkan. Begitu Ibu ya? Wadih. Kita coba lihat contohnya ya. Karirna ba'di. Inna li thalatha akhwatin. Innali salasa akhwatin. Saya salah dengar nggak ya barusan? Saya dengarnya ada yang bilang akhwat gitu. Akhwat ya. Mungkin saya salah dengar. Karirna ba'di. Inna li thalatha akhwatin. Innali salasa akhwatin. ما معنى إن لي ثلاث أخوات؟ Sesungguhnya saya mempunyai 3 saudari perempuan. Babas, di awal kita terjemahkan seperti itu nggak masalah. Nanti akan kita jelaskan ini pengaruh di balik ini apa. Tayyib, innali thalatha akhwatin. Kita perhatikan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian kedudukan masing-masing kata. Inna itu harfun nasbin, ya kan Ibu ya? Inna adalah harfu nasbin wa taukidin.
Kemudian li itu jar dan majrur, ya atau ya? Iya, Ya. Ustaz. Li itu harful jar dan ya-nya itu adalah dhamir muttasil dalam keadaan jar. Kan ada li, ya kan Ibu ya? Iya. Mm-mm. Dan biasanya jar majrur itu kalau misalkan ini bukan rangkaian inna. Dan li thalathu akhwatin. Li itu jar majrur. Jar majrur itu bisa tidak menjadi mubtada? Bisa. Bisa, kalau Ustaz. Ini kalau rangkaian bisa. Masa? Misalkan fil masjidi Muhammadun. Fil masjidi Muhammadun. Itu mubtadanya mana? Oh, Muhammad. Muhammadun. 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 Fil masjidinya khobar, ya kan Khobar. Ibu? Kembar. Iya. Kita perlu mengingat juga mubtada itu syaratnya apa? Harus berupa isem. Ya kan Ibu ya? Mubtada itu harus Iya. berupa isem. Berarti kalau harfun bisa tidak menjadi mubtada? Enggak. Nggak bisa. Nggak berarti. bisa. Nggak bisa, ya kan Ibu ya? Berarti li kalau ini tidak ada inna misalnya, li thalathu akhwatin, li itu jelas bukan mubtada, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu jar majrur itu syubuhul jumlah itu biasanya sebagai khobar, ya kan Ibu ya? Iya. Nggak mungkin sebagai mubtada. Sedangkan yang menjadi mubtada harusnya mana? Salah akhwatin. Ini kalau tidak ada Salah inna, akhwatin. li thalathu akhwatin. Thalathunya, ya kan Ibu ya? Iya. Kata salas itu sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Akhwatin mudhafun Ya. ilaih. Mudhaf ilaih. Sedangkan kalau kita tambahkan inna di sini. Inna li salasa akhwatin. Inna ini adalah harfu nasbin wa taukidin. Ya atau ya? Iya benar. Iya. Iya, Ustaz. Kemudian li itu jar dan majrur sebagai apa kedudukannya? Tadi khobar inna. Khobaru inna muqaddam. Ahsant. Khobaru inna muqaddam fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa. Ya kan Ibu ya? Ya. Sedangkan ismu innanya mana? Salasa. Salasa itu sebagai ismu inna. Ismu inna. Kalau ismu inna keadaan i'rabnya pasti Fathah. pasti mansub. Ya kan Ibu ya? Ismu inna itu selalu mansub, ya atau ya? Iya, kebalikan. Iya. Maka di sini salasa. Jadi maksudnya di sini apa? Ismu inna meskipun diakhirkan itu tetap harus mansub. Begitu ya, Bapak ya? Iya. Ismu inna meskipun dia diakhirkan setelah khobarnya tetap harus mansub. Wadih Ibu sekalian? Bingung tidak Ibu sekalian? Halo. Harus banyak latihan, Ustaz. Lagi nyatet, Ustaz. Memahami Ustaz dulu. Sambil menyatet. Sambil nyatet, sambil di mengendapin gitu. Mengendap dan membeku. Ini walau terletak setelah khobar. Jadi ismu inna kan inna itu pengaruhnya menasabkan isemnya ya kan Ibu ya? Ya. Ustaz. Jadi isemnya mau dimanapun tempatnya, ismu inna itu harus tetap mansub atau dalam keadaan nasab. Mau dia dimanapun, mau di depan, mau di belakang, mau di balik pintu, ya kan, Mak? Ya. Ah, Nah, ini mudah kagak ada urusannya ya. Jadi ismu inna itu harus tetap mansub meskipun dia diakhirkan. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Wadih. Makanya di sana Wah. ini karena di sini biasanya banyak yang kurang teliti Ibu sekalian. Banyak yang kurang teliti. Jadi inna yang fokusnya itu biasanya itu inna itu menasabkan isem setelahnya. Jadi hanya fokus pada setelahnya saja, setelah inna. Kalau setelah inna jar majrur itu nggak bisa di fathah. Terus nanti setelahnya itu sudah nggak dihiraukan lagi, jadinya bacanya innali salasu. Padahal salas itu adalah ismu innanya, ya kan Ibu ya?
Nah, yang harusnya mansub. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Iya, ya Ustaz. Jadi kita tahu jangan hanya fokus ke setelah innanya saja, tapi kita cari ismu innanya mana, khobaru innanya mana, gitu ya, Bu ya. Yang dinasobkan itu adalah ismu innanya. Ya, jadi nggak harus ismu inna itu tepat setelah inna. Wadih, Ibu sekalian? Ustaz, Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Yang ini yang kita sedang bahas ini kan kalimat ini, contoh kalimat contoh ini si itu yang apa? Si khobar dikedepanin ya Ustadz ya. Naam. Jadi li itu adalah syibhul jumlah, khobaru inna muqaddam. Ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan salasa seperti di buku Ibu, salasa itu adalah ismu inna muakhor, mansub. Mansub. Nah, terus Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Sedangkan akhawatin mudhafun ilaihi majrur. Nah, kita mengetahui bahwa ini aduh apa sih bahasanya, dikodamkan, ini muakhorkan. Dia awalkan, diakhirkan. Ya gitulah pokoknya. Itu berarti tadi yang Ustaz tadi bilang ya, syarat mubtada itu harus isi itu. Betul. Jadi nggak mungkin si li ini adalah seekor lagi apa seorang. Nggak mungkin mubtada. Li itu jar dan majrur. Li itu huruf. Nggak mungkin sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Berarti ini bukan kalimat normal, ini pasti diputar balik gitu. Betul. Jadi kembali ke kaidah dasar mubtada khobar itu kan Ibu ya? Kalau kita kemarin paham mubtada dan khobar, insya Allah di sini lebih mudah. Semoga Allah akan kemudahan. Ini aslinya, rangkaian aslinya di sampingnya Ibu sekalian, di bukunya Ibu. Aslinya kalau rangkaian normalnya inna salasa akhawatin li. Ini rangkaian normalnya seperti ini. Urutan yang normal seperti ini. Inna itu harfu nasbin wa taukid. Kemudian salasa itu ismu inna mansub wa huwa mudhaf. Sedangkan akhawatin mudhafun ilaihi, li itu harful jar dan majrur. Syibhul jumlah sebagai khobaru inna. Ini rangkaian normalnya seperti ini, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Iya. Tapi boleh dibalik seperti di awal tadi. Inna li salasa akhawatin. Wadih Ibu sekalian? Wadih. Ada contoh yang lain Ibu sekalian. Karena ba'di. Inna fil masjidi Zaidan. Inna fil masjidi Zaidan. Ma ma'na inna fil masjidi Zaidan? Sesungguhnya itu Zaid. Apa tuh ya? Gimana sih? Di dalam masjid Zaid. Di dalam masjid ada Zaid. Ya, yang penting gitu. Nanti akan kita kupas lagi untuk maknanya. Ini pengaruh di balik ini dari segi makna apa. Baik. Ini kalau kita perhatikan di sana, inna ini harfu nasbin. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Harfu nasbin wa taukidin. Lalu fil masjidi, fi itu harful jar, al masjidi ism majrur, syibhul jumlah ini, jar majrur ini, fi mahalli, dalam keadaan apa, kedudukannya sebagai apa? Dalam keadaan karena khobar inna. Jayid, fi mahalli raf'in khobaru inna muqaddam. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Fil masjidi ini syibhul jumlah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' karena sebagai khobaru inna muqaddam, khobar inna yang diawalkan. Ya atau ya? Iya. Berarti ismu innanya mana? Zaidan. Zaidan adalah ismu inna muakhor, mansub wa alamatu nasbihi fathah. Gak bingung kan Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Terus banyak latihan, Ustaz. Ya. Ya, pelan-pelan Ustaz. Tenang-tenang kita.
Baik. Ini rangkaian aslinya. Ini kan inna itu tadi kita katakan harfu nasbin wa Inna taukid. Zaidan. Fil masjidi itu syubuhul jumlah. Fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam. Sedangkan Zaidan ini ismu inna muakhar mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ini rangkaian aslinya inna Zaidan fil masjidi. Gitu ya, Bu ya? Kalau ini rangkaian normal, nggak pakai mikir. Ini kan namanya inna itu Iya. harfu nasbin wa taukid, Zaidan itu ismu inna mansub, fil masjidi itu jar majrur syubuhul jumlah fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa sebagai khobar inna. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Saya tambahkan Ibu sekalian sebelum kita tutup, saya tambahkan dua hal. Pertama, di sini apa sih sebenarnya fungsinya atau pengaruh di balik rangkaian ini? Rangkaiannya dibalik. Dari segi makna, apa pengaruhnya? Apa bedanya inna fil masjidi Zaidan dan inna Zaidan fil masjidi? Bedanya apa? Sama. Penekanan bukan ya? Bukan. Iseng kali. Iseng. Iseng Anda, iseng. Sebenarnya sih lebih mudah yang kiri ya Ustadz kalau diamat-amatin. Aslinya. Oh, mau Kiri. jadi ashabul yamin atau ashabus shimal? Yang tengah-tengah aja. Cari aman. Baik. Baik. Saya mungkin pernah sedikit menyinggung, dulu pernah, mungkin ketika membahas domir, itu rangkaian yang dibalik itu di antara pengaruh secara makna rangkaian yang dibalik adalah memberikan makna hasr atau qasr. Hasr atau qasr itu maksudnya adalah pembatasan. Pembatasan. Seperti dulu di dalam ayat, di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu rangkaiannya dibalik Ibu sekalian. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Maksudnya aslinya ini maksudnya normalnya, bukan aslinya ayatnya, tapi normalnya, rangkaian normalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi di sana kalau kita artikan apa, Om? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bukan menyembah. Nya. Sesungguhnya. Apa? Inna. Iya karena Iyyaka padamu na'budu kamu wa iyyaka. minta pertolongan. Bagaimana? Ini kayaknya bentar lagi sabar Om ya. Ibu-ibu kalau melihat terjemahan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Mana kata mana yang artinya hanya? Ora ono. Enggak ada Ibu sekalian. Iyyaka itu domir munfasil dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Iya. Itu normalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Di sana muncul terjemahan muncul terjemahan hanya itu dari rangkaian yang dibalik itu Ibu sekalian. Karena rangkaian yang dibalik itu memunculkan atau menghasilkan makna qasr, pembatasan. Jadi di sana jadi maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau rangkaian normalnya na'budu ka atau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Tidak ada pembatasan. Bisa juga menyembah kepada yang lain. Wa nasta'inuka atau wa nasta'inu iyyaka, kami memohon pertolongan kepadamu. Bisa juga memohon pertolongan kepada yang lain. Ya kan Ibu ya? Tidak ada pembatasan kalau rangkaian normal. Kalau dibalik, jadi ada pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di sini juga demikian Ibu-ibu sekalian. Di sana bedanya inna fil masjidi Zaidan dan inna Zaidan fil masjidi apa? Kalau yang rangkaian dibalik itu mengandung makna qasr atau hasr atau pembatasan. Inna fil masjidi Zaidan, sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tapi kalau inna Zaidan fil masjidi, sesungguhnya Zaid berada di masjid. Bingung tidak Ibu sekalian?
Sesungguhnya Zaid ada di masjid. Bisa juga Zaid itu bersama yang orang lain. Kan itu Ibu ya? Iya. Tapi kalau rangkaian yang dibalik, yang pertama itu inna fil masjidi Zaidan, sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid. Sendirian gitu ya Ustaz. Tidak ada yang lain. Gitu, Mah. Jadi mengandung makna qasr, pembatasan. Begitu Ibu ya? Wadih. Assalamualaikum jami'an. Jadi mengandung makna pembatasan. Kedua, tambahan yang terakhir, paling terakhir nih, Afan, saya minta maaf Ibu sekalian, biar nggak nanggung. Tambahan terakhir, ini kita di sini kan judulnya untuk inna, ya kan Ibu ya? Jadi ismu inna itu boleh diakhirkan dan khobaru inna boleh diawalkan. Ini berlaku juga untuk laisa. Jadi ini berlaku juga untuk laisa. Jadi ismu laisa itu boleh diakhirkan, khobaru laisa boleh diawalkan. Gitu Ibu ya. Nanti insya Allah akan kita temukan contoh-contohnya di hiwar. Gitu Ibu ya. Wadih? Iya Ustaz. Wadih. Hal min soal Ibu sekalian? Nggak ada yang tanya, Ustaz kapan selesai? Nggak Ustaz, saya lagi sepaneng ini. Jadi maaf Ibu sekalian. Jadi untuk tugasnya pekan ini menghafal yang laisa tadi ya, laisa yang diterapkan pada dhamir. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna dan seterusnya. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin soal? Bagaimana? Ditambah yang musana itu ya. Nah, jadi yang lengkap yang saya kirimkan di grup Om ya. Foto yang saya kirimkan tadi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Maafi, la yujad. La yujad. Saya minta maaf Ibu sekalian ini sampai malam ini. Nggak apa-apa Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan Ibu sekalian. Oh ya. Nanti insya Allah untuk Ramadan kita seperti tahun lalu ya. Sepertinya kemarin saya lihat-lihat lagi jadwal tahun lalu itu ternyata kita memang pagi. Hari Sabtu pagi jam 6. Kalau nanti kita Ramadan juga tetap menggunakan jadwal itu bagaimana Ibu sekalian? Jadi tetap nanti harinya tetap, tapi kita pindah ke pagi jam 6 pagi selama Ramadan. Jadi 2 kali pertemuan saja mungkin. Bagaimana Ibu sekalian? Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik, kita cukupkan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.